Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau bahas konten ringan tentang apakah membuat konten itu harus sesuai dengan passion. Aku mau sedikit bahas dulu apa itu passion ya. Apa itu passion? Jadi passion itu adalah hal yang kita sukai, hal yang bikin kita semangat, bahkan hal yang suka kita kerjakan walaupun tidak menghasilkan uang. Bahkan bila mengeluarkan uang atau biaya pun kita akan tetap mengerjakannya karena kita suka atau kita bersemangat melakukan hal itu. Jadi passion itu adalah hal yang kita sukai. Tapi membuat konten sesuai passion, apakah penontonnya banyak atau audiensnya seperti apa? Jadi untuk bahas ini sebetulnya ada banyak hal, ada banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi sukses atau tidaknya konten ini berdasarkan passion. Jadi kadang kita harus melihat dengan jeli peluang ataupun kesempatan ketika kita membuat konten, misalkan harus sesuai passion atau tidak, atau mau meninggalkan atau mau pakai tetap tapi dengan pakem-pakem yang ada atau dengan kebutuhan audiens yang ada di pasaran atau di konten itu sendiri. Jadi kadang banyak juga itu youtuber yang sudah sukses atau konten kreator yang sudah sukses itu menjalankan atau membuat konten kreator ataupun video itu bukan berdasarkan passion mereka. Sebagai contoh misalkan yang awalnya tidak suka kamera, tidak suka di depan kamera, sekarang malah jadi vlogger sukses ataupun terkenal, ataupun misalkan yang awalnya cuma iseng review, sekarang malah jadi penghasilan utama dari konten itu sendiri. Aku pun sama di sini membuat konten bertemakan pertanian ataupun peternakan. Passion aku sebenarnya bukan di peternakan atau pertanian itu sendiri. Aku lebih suka ke traveling ataupun jalan-jalan seperti itu. Tapi aku di sini jalani membuat konten, membuat video tentang pertanian ataupun peternakan itu adalah berdasarkan peluang dan kesempatan yang aku miliki saat ini, yang aku kerjakan dan aku alami, aku jalani seperti itu. Jadi sayang kalau aku tidak bagikan, aku tidak buat konten, aku tidak buat video dan aku share kepada sobat semua yang menonton video, agar mungkin video aku juga bermanfaat bagi sobat semua. Jadi walaupun bukan berdasarkan passion, tapi aku jalani itu dengan sepenuh hati dan dengan semangat supaya apa yang akan aku sampaikan itu bisa diterima oleh sobat semua dan video aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tujuan aku membuat video itu adalah agar video aku bermanfaat bagi sobat semua, dan mudah-mudahan channel aku sukses juga seperti konten kreator atau youtuber yang sudah lebih dulu sukses. Mudah-mudahan bisa diterima juga oleh penonton dan audiensnya juga banyak, dan video aku disukai banyak orang. Mudah-mudahan aku juga bisa sukses di video ini, dan mungkin nanti ke depannya aku bisa sesuaikan video yang
aku buat, yang aku kerjakan itu berdasarkan passion. Jadi untuk saat ini aku belum bisa menjalankan atau membuat konten sesuai dengan passion yang aku sukai dan aku ingini, seperti itu. Jadi situasional yang aku kerjakan saat ini. Jadi membuat video itu tidak harus sesuai passion, tapi juga jangan ditinggalkan, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar melihat peluang, dan juga harus pandai untuk mengeksekusi dan dikemas dengan menarik, supaya apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu tidak terlalu melenceng jauh dari passion yang kita sukai, seperti itu. Jadi walaupun tidak sesuai passion, setidaknya mendekati ataupun ada rasa di situ dari yang kita sukai. Jadi masih berdampingan, seperti itu. Walaupun tidak bisa sepenuhnya konten itu sesuai passion, tetapi setidaknya kita bisa menaruh rasa di situ, di video itu, di konten itu, supaya apa yang kita buat itu betul-betul tersampaikan kepada penonton yang menonton video ini, seperti itu. Jadi passion itu memang pondasi, tapi untuk strategi itu atau kebutuhan audiens itu adalah atapnya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu, kita harus tetap kerjakan, membuat konten dan melihat peluang itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita bisa saat ini, dan kita bisa kembangkan dengan kebutuhan audiens ataupun kebutuhan penonton, seperti itu. Jadi tetap jangan dihilangkan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan passion, tapi setidaknya masih ada kita rasa di situ, di video yang kita kerjakan. Jadi buat videonya itu tidak asal-asalan, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ketika suka berkebun, kita tetap bisa membuat konten tentang tips pertanian yang modal minim misalkan, ataupun mungkin yang suka menulis bisa membuat skrip di TikTok ataupun di YouTube, skrip untuk video, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kerjakan walaupun tidak sesuai dengan passion. Setidaknya kita bisa menaruh rasa di video atau di konten yang kita kerjakan, seperti itu. Dan ketika nanti mungkin channel kita ataupun akun kita sudah besar, kita bisa tetap menjalankan atau membuat konten itu nantinya mungkin sesuai dengan passion kita, ataupun nantinya bisa walaupun mungkin tidak sesuai dengan passion kita, tapi kita sudah terbiasa, kita sudah nyaman untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan saat ini, seperti itu. Jadi konten tidak melulu harus sesuai dengan passion. Itu yang bisa aku sampaikan kepada sobat semua yang menonton video ini. Jadi kita harus pintar, harus pandai melihat peluang dan juga kesempatan, karena di era digital ini kita harus betul-betul kreatif, kita harus betul-betul memanfaatkan peluang yang ada supaya kita lebih bisa menghasilkan uang, atau mungkin mendapatkan uang jajan misalkan dari apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan di dalam konten, seperti itu. Jadi membuat konten sekarang ini sudah sudah banyak orang yang membuat ataupun mengerjakannya. Lagi di era digital ini semua orang mudah untuk mengakses dari berbagai media sosial, dari berbagai platform, itu sudah banyak. Tinggal kemauan kita, tinggal kemampuan kita seperti apa untuk
mengeksekusi ataupun membuat video semenarik mungkin agar bisa di apa yang kita buat itu memiliki rasa dan tersampaikan kepada penonton maupun audiens yang menonton video ataupun karya kita itu. Jadi passion itu adalah bahan bakar, strategi itu adalah kemudinya, lalu audiens itu adalah tujuannya. Jadi ada banyak hal, ada banyak faktor yang bisa membuat konten yang kita buat itu disukai banyak penonton dan tersampaikan untuk audiens yang memang mengikuti kita ataupun menyukai video yang kita buat. Jadi tetap semangat untuk membuat konten, membuat video, walaupun konten yang kita buat atau video yang kita buat itu tidak sesuai dengan passion yang kita sukai, seperti itu. Tapi insya Allah jika kita kerjakan dengan tulus hati, dengan penuh semangat, insya Allah akan ada rasa di video ataupun di konten yang kita buat itu. Dan apa yang kita sampaikan akan tersampaikan kepada penonton ataupun audiens yang menonton video ini. Jadi jawabannya yaitu adalah apakah membuat konten itu harus sesuai dengan passion? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi alangkah lebih menyenangkannya jika passion yang kita sukai ataupun yang kita senangi itu bisa sesuai dengan konten yang bisa kita buat ataupun kita kerjakan. Jadi kalaupun kita tidak bisa membuat sesuai passion, setidaknya bisa membuat kita semangat untuk membuat konten, karena tujuannya yaitu adalah untuk mendapatkan penonton yang banyak supaya video kita bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi itu adalah konten ringan kali ini tentang apakah membuat konten atau video itu harus sesuai passion. Jadi jawabannya sudah jelas, bisa juga ya, bisa juga tidak, tapi harus digarisbawahi jika kita ingin mencari uang atau ingin cuan dari konten ini, maka kita harus kompromi tanpa mengesampingkan passion yang kita sukai. Bisa jadi nanti rasanya juga jadi lebih berwarna, lebih lebih hidup jika kita bisa menyeimbangkan antara passion ataupun kebutuhan seperti itu. Jadi sudah cukup jelas semuanya. Kembali lagi kepada sobat semua tentang apakah membuat konten itu harus sesuai passion atau tidak, seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa seimbangkan tanpa perlu menghilangkan. Oke sobat, sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, semoga video ini dapat menghibur sobat semua, dan semoga video ini bisa jadi referensi pada sobat semua yang mungkin punya pertanyaan yang sama tentang apakah membuat konten itu harus sesuai passion atau tidak. Jadi semoga bisa menjawab keraguan ataupun pertanyaan sobat semua yang memiliki pertanyaan yang sama tentang apakah membuat konten itu harus sesuai passion atau tidak. Jika sobat punya kritik ataupun saran, bisa ditinggalkan di kolom komentar, ataupun mungkin punya pandangan lain juga boleh tinggalkan di kolom komentar. Sobat, jika sobat suka dengan konten ini bisa di like, di share juga, dan yang belum subscribe bisa di subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru di channel ini. Oke sobat, cukup sekian dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.